Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Laturido, NIM 203200231. Saya akan menjelaskan tentang perluasan wilayah pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, pada masa Khalifah Abu Bakar, pemerintahannya disibukkan oleh usaha Imperium Persia dan Kekaisaran Romawi dalam menumbangkan eksistensi Islam. Yang pertama, untuk melawan Persia, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengutus Khalid bin Walid untuk menaklukkan kota Al-Hiroh. Kota Al-Hiroh terkenal karena luas dan kekayaannya. Kota Al-Hiroh adalah daerah milik seseorang Adipati Sasania, juga sebagai ibu kota provinsi Persia di Irak. Banyak masyarakat Kristen Arab dari Bani Lakmid bersiaga dan berpatroli di gurun untuk melindungi kota di bawah nama Kekaisaran Sasania. Pada bulan Mei 633 Masehi, Muslim Arab di bawah pimpinan Khalid bin Walid menyerang kota berbenteng tersebut yang dipertahankan dengan tembakan panah dari dalam benteng. Pertempuran berlangsung singkat dan warga kota dengan cepat menyerah dan membawa hadiah kepada Khalid bin Walid. 5 istana dalam kota jatuh ke tangan kaum muslimin. Penduduk kota pun setuju untuk menyerah dan membayar upeti. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengutus Amr bin As di wilayah Palestina, mengutus Abu Baidah untuk wilayah Hims, mengutus Syurabil bin Hasan untuk wilayah Yordania, kemudian mengutus Yazid bin Abi Sufyan untuk wilayah Damaskus. Akan tetapi, tentara Islam kecuali Amr bin As mengalami kendala pada saat peperangan. Untuk menangani hal itu, Abu Bakar mengutus Khalid bin Walid untuk memimpin seluruh pasukan dan membantunya, sehingga mereka berhasil memenangkan pertempuran. Selanjutnya, perluasan wilayah pada masa Umar bin Khattab. Pada pemerintahan Umar bin Khattab, ia berhasil menaklukkan kota yang sangat besar di kota Damaskus yang dipimpin oleh Abu Baidah, Khalid bin Walid, Amr bin As, Syurabil bin Hasan, dan Yazid bin Abi Sufyan. Penaklukan ini dikenal dengan Perang Yarmouk. Pada saat itu berhasil menewaskan ratusan ribu pasukan Romawi, sehingga pasukan Romawi mengirim utusan untuk menemui Abu Baidah untuk penyerahan kota Damaskus secara damai. Kemudian Islam berhasil menaklukkan kota Damaskus pada tahun 635 Masehi. Kemudian penaklukan Al-Madain yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Perlahan-lahan pasukan lawan pun menyerah, dan pertempuran sesi terakhir dikalahkan dalam pertempuran Lahawan pada tahun 642 Masehi. Wilayah ini menjadi titik tolak wilayah-wilayah Persia lainnya. Perang ini dikenal dengan Perang Qassidiyah. Selanjutnya, penaklukan Mesir. Penaklukan ini diawali oleh sampainya pasukan Muslim di kota Aris pada tahun 18 Hijriah. Kemudian berhasil menaklukkan Al-Farama pada tahun 19 Hijriah. Kota Babilonia juga tak luput dalam penaklukan ini dan berhasil dikalahkan pada tahun 20 Hijriah. Iskandaria yang saat itu menjadi ibu kota Mesir berhasil ditaklukkan pada tahun 20 Hijriah. Nah, penaklukan yang tak kalah penting pada masa pemerintahan Umar bin Khattab yaitu penaklukan Baitul Maqdis. Strategi peperangan yang diterapkan pada saat itu adalah penyerangan Abu Baidah dari sisi utara, Amr bin As dan Syurabil dari sisi selatan, disusul oleh Yazid bin Abi Sufyan dengan menawan beberapa daerah di sekitarnya. Kemudian Abu Ubaidah meminta kepada penduduk untuk menerima Islam dan patuh membayar jizyah, dan mereka pun setuju dan menerima Islam secara berdamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selsilia Sri Ramadhani, NIM 203-2002-36. Di sini saya akan menjelaskan pengertian daripada ghanimah. Jadi apa sih ghanimah itu? Ghanimah menurut Muhammad Rawas dari bukunya yang saya baca yaitu harta rampasan perang oleh orang Islam dari orang kafir dengan jalan perang. Sedangkan menurut etimologi adalah berarti harta rampasan perang. Dan ada pengertian yaitu al-anfal. Jadi harta yang diperoleh dari musuh sesuai dengan surat Al-Anfal ayat 69. Dan yang ketiga adalah al-salab, yaitu perlengkapan perang yang dirampas tentara Islam dari tentara musuh yang gugur di medan perang. Nah, apa sih yang dirampas dalam peperangan ini? Yaitu yang pertama adalah tawanan perang.
Jadi di dalam tawanan perang terdapat budak laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Kemudian ada tanah. Dan yang ketiga adalah harta yang dapat dipindahkan. Harta yang dapat dipindahkan berupa kuda, dirham, pedang, dan lain-lain. Kemudian di dalam ghanimah, menurut kebijakan Umar bin Khattab, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu syafi, dan yang kedua 1/5 syafi, dan yang ketiga adalah sisanya 4/5. Maka dapat dijelaskan bahwa ghanimah dibagi menjadi 3 macam ini. Syafi yaitu dipilih oleh kepala negara. Harta ini tidak boleh dibagikan kepada siapapun. Dan yang kedua, menurut Quran surat Al-Anfal ayat 41, harta ini dibagikan kepada Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Namun setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar menghentikan bagian Rasul dan kerabat Rasul dengan memberikannya atau menggantikannya ke fakir miskin, dan hal ini terus diikuti oleh Khalifah Umar bin Khattab. Dan yang ketiga adalah 4/5 sisanya. 4/5 sisanya ini diberikan kepada tentara perang. Namun, untuk tentara perang ini harus memiliki beberapa syarat. Yang pertama adalah hendaknya ikut berperang. Dan ini terdapat suatu cerita, yaitu ketika Bani Ad-Harith, yaitu termasuk penduduk Basrah, berperang dengan penduduk Mah, meminta bantuan kepada Ammar bin Yasir dari Kufah, dan dia datang setelah perang selesai. Ammar berkata, "Kami termasuk yang diikutkan dalam pembagian harta rampasan kalian." Kemudian ada seorang laki-laki dari Bani Ad-Harith berkata, "Wahai orang yang terpotong telinganya," karena beliau merupakan orang yang terpotong telinganya dari suatu korban peperangan. "Kamu mau mendapatkan harta itu?" katanya. Ammar berkata, "Kalian telah mencela telinga saya." Kemudian beliau kirimkan surat kepada Umar, dan Umar menjawab, "Tidak ada harta rampasan itu, hanya untuk orang yang mengikuti perang." Jadi sudah jelas pada hal ini, siapapun yang tidak mengikuti peperangan maka tidak mendapatkan harta rampasan tersebut. Syarat yang kedua adalah hendaknya merdeka. Umar berkata, seorang sahaya tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai bagian atas harta rampasan perang jika dia ikut berperang bersama tuannya. Tapi dia ikut berperang atas kehendaknya sendiri, maka dia mendapatkan bagian. Dan ini tertulis dalam tulisannya Umar, yaitu setiap hamba sahaya yang berperang dan tidak bersama dengan tuannya, maka berikan dia seperti bagian orang yang merdeka. Jadi jelas pada penjelasan ini, yaitu seseorang yang ikut berperang namun dalam kekuasaan tuannya, maka dia tidak mendapatkan apapun. Tapi jika dia berperang sesuai dengan kehendaknya sendiri, maka dia berhak mendapatkan hak seperti haknya orang merdeka. Dan syarat yang ketiga adalah balik. Jadi kata Umar, jika harta ghanimah ini diberikan kepada anak laki-laki atau anak perempuan yang belum balik, maka ini tidak syah. Jadi syaratnya harus balik. Maka tentara perang tersebut berhak mendapatkan ghanimah ketika mereka sudah balik. Demikianlah penjelasan daripada ghanimah, yaitu ghanimah merupakan harta rampasan perang yang diperoleh orang muslim dari tentara musuh yang telah digugurkan, yang berupa tanah, tawanan perang, dan yang terakhir harta yang dapat dipindahkan. Dan dalam ghanimah ini terbagi menjadi syafi, 1/5 syafi, dan 4/5 syafi. Demikianlah penjelasan daripada ghanimah. Sekarang lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu perlimpahan wewenang kepada hakim daerah. Pembahasan selanjutnya adalah pelimpahan wewenang kepada hakim daerah. Jadi Umar bin Khattab telah membagi kekuasaannya secara terpisah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam, Umar mulai memisahkan antar kekuasaan yang disebut trias politika, terdiri dari pertama, eksekutif, atau disebut sebagai khalifah, yaitu pemimpinnya Umar bin Khattab sendiri. Dalam hal kekuasaan
eksekutif, Umar membagi menjadi dua, yaitu pertama, organisasi politik, terdiri dari Al-Khilafat yang artinya kepala negara, kemudian Al-Wizrat artinya menteri, lalu membagi kedua administrasi negara terdiri dari Diwan Al-Jundi artinya Departemen Pertahanan dan Ketahanan, kemudian Diwan Al-Kharij yaitu Baitul Mal, kemudian Diwan Al-Ahdas yaitu kepolisian, dan yang terakhir adalah Nasharat Al-Nafilah, lembaga pekerjaan umum. Selanjutnya yaitu kekuasaan yudikatif. Selanjutnya adalah qadhi atau kekuasaan yudikatif. Dalam kekuasaan yudikatif ini membentuk gubernur yang diberi nama Ahlul Hali wal Aqdi, dan oleh Umar dibagi sesuai wilayah kekuasaan, yaitu di Yaman oleh Ali bin Abu Thalib, Zaid bin Sabit, Abdullah ibnu Ma'ud, Salman bin Rubai'ah, Qais ibnu Al-Ash, Ya'la ibnu Umayyah, dan Kufah oleh Mughirah ibnu Syubahah, Syam oleh Muawiyah ibnu Abi Sufyan, Bahrain dan Oman oleh Utsman ibnu Abi Al-Ash, Basrah oleh Abu Musa Al-Asy'ari, Emesya oleh Umar ibnu Said. Kemudian Prof. T.M. Hasbi Asyidki mengemukakan bahwa di mana pemerintahan Umar daerah Islam telah luas, tugas-tugas yang dihadapi oleh pemerintahan dalam bidang politik, sosial, ekonomi itu sudah semakin rumit. Maka karena hal tersebut Umar mengangkat beberapa hakim untuk menyelesaikan masalah atau perkara, dan hakim ini diberi nama qadhi. Adapun pengangkatan qadhi pada masa Umar yaitu qadhi daerah, mulanya ditunjuk oleh Khalifah Umar sendiri. Khalifah yang mengutus dari pusat pemerintahan ke suatu daerah. Maka hakim Madinah adalah Abu Darda, Basrah oleh Syuraih, Kufah oleh Abu Musa Al-Arsi, kemudian Mesir oleh Hars bin Abil Ash. Selanjutnya yang terakhir yaitu lembaga legislatif. Lembaga legislatif atau kekuasaan legislatif disebut sebagai Majelis Syuro, yaitu tempat atau majelis permusyawaratan. Di dalam majelis ini, kaum muhajirin dan ansor ditunjuk sebagai pemimpin-pemimpin rakyat atau sebagai wakil dari hakim yang telah ditunjuk Umar. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pelimpahan wewenang ini Umar membagi tiga, yaitu trias politika, terdiri dari lembaga eksekutif sebagai pemimpin yaitu Umar bin Khattab, kemudian yudikatif, lembaga pelaksana yang terdiri dari para gubernur dan hakim. Kemudian mereka semua berkumpul atau menggunakan Majelis Syuro sebagai kekuasaan legislatif atau lembaga legislatif untuk tempat memecahkan masalah mereka, berkonsultasi maupun bermusyawarah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sinta Purwaningsih, NIM 203200238. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ketanahan pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq dan juga pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Abu Bakar Asy-Syiddiq, jika suatu suku tertentu tidak menyerah secara damai tetapi melalui pertempuran, maka tanah mereka disita sebagai harta rampasan perang dan dibagikan kepada kaum muslimin. Abu Bakar melakukan tindakan pemberian tanah atas kondisi umat Islam yang tidak mempunyai tanah dengan memberikan tanah. Tujuan dengan memberinya tanah kepada umat Islam yaitu agar mereka dapat tinggal dan mengolahnya untuk kehidupannya. Dalam penegakan keadilan ini, yang dimaksud adalah sangat terbukanya terhadap kritik sebagaimana isi pidato pertamanya. Hal ini terlihat ketika beliau memberikan tanah kepada Thalhah bin Ubaidillah dan menuliskan surat mengenai pengablingan tanah tersebut kepadanya.
Namun ternyata Umar bin Khattab tidak setuju dengan Abu Bakar, karena menurut Umar bin Khattab, hal tersebut tidak adil terhadap kaum muslimin lainnya. Hal tersebut juga terjadi pada Uyainah bin His. Surat yang sama pun ditolak oleh Umar bin Khattab. Kemudian Uyainah datang ke Abu Bakar dan memohon agar memperbarui surat tersebut. Tetapi Abu Bakar menolak dengan alasan ia tidak akan memperbarui sesuatu yang telah ditolak oleh Umar bin Khattab. Demi menjaga keadilan dan untuk menjaga kestabilan ekonomi, Abu Bakar melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, yaitu menetapkan hima. Beliau melindungi lahan di Rabadah untuk para penerima zakat. Sistem ketanahan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab bukan saja menciptakan peraturan-peraturan baru, beliau juga memperbaiki dan mengadakan perbaikan terhadap peraturan-peraturan yang perlu direvisi dan diubah. Antara lain, aturan tanah, yang dimana kaum muslimin diberi hak menguasai tanah dan segala sesuatu yang didapat dengan berperang. Beliau mengubah peraturan ini menjadi tanah-tanah itu harus tetap dalam tangan pemiliknya semula. Tetapi pertalian ini diadakan pajak tanah atau disebut juga dengan al-kharaj. Umar bin Khattab meninjau kembali bagian-bagian zakat yang diperuntukkan pada orang-orang yang dijinaki hatinya. Penyewaan tanah. Umar bin Khattab menyewakan tanah kepada orang-orang yang menanaminya dengan mendapatkan hasil darinya. Kemudian hasilnya menjadi milik Baitul Mal. Hasil ini terkadang dalam bentuk uang maupun hasil tanaman. Penyalahgunaan pemberian tanah. Demi menjaga ketertiban dalam pemanfaatan tanah, Umar bin Khattab tidak memperbolehkan peruntukan tanah di luar tujuan pemberiannya. Monopoli tanah. Dalam monopoli tanah ini, Umar bin Khattab menetapkan hima. Penetapan hima ini bukanlah melarang kaum muslimin atas tanah yang telah diperjuangkan, melainkan untuk merealisasikan kemaslahatan umat. Umar bin Khattab juga melarang adanya tanah larangan khusus karena hal itu mempunyai banyak mudarat, di antaranya kezaliman ekonomi. Karena jika diizinkan tanah larangan khusus, maka orang kaya dan pemilik kebijakan akan menguasai tanah mati dan menghalangi orang miskin dan masyarakat darinya.